warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Apakah ada yang tidak masuk? Nihil. Alhamdulillah semuanya masuk dan sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Semoga pelajaran kita hari ini dapat menambah rasa syukur dan tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelumnya kita sudah belajar mengenai radioaktivitas, zat radioaktif beserta manfaatnya. Adakah yang dapat menyebutkan apa yang dimaksud dengan radioaktivitas? Radioaktivitas adalah sifat suatu unsur yang dapat memancarkan radiasi secara spontan, Bu. Ya, benar sekali Mbak Anisah ya. Radioaktivitas adalah sifat suatu unsur yang dapat memancarkan radiasi secara spontan. Lantas, apa perbedaan dari radioaktivitas dan radioaktif? Saya, Bu. Silakan. Jikalau radioaktivitas merupakan sifat suatu unsur, maka radioaktif adalah unsur yang mengandung inti tidak stabil, memungkinkan untuk memancarkan radiasi, Bu. Benar sekali Mbak Erlin ya. Jadi radioaktivitas merupakan sifat suatu unsur yang dapat memancarkan radiasi. Sedangkan radioaktif adalah unsur yang memungkinkan memancarkan radiasi tersebut karena mengandung inti yang tidak stabil. Baik, sekarang adakah yang dapat menyebutkan jenis-jenis sinar radioaktif beserta salah satu manfaatnya? Saya, Bu. Silakan Mbak Andini. Jenis sinar radioaktif itu ada 3, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Untuk sinar alfa dapat digunakan untuk membuat detektor asap. Sinar beta dapat digunakan untuk menentukan umur fosil, dan sinar gamma dapat digunakan untuk pengobatan kanker dan tumor. Pelacak. Baik, bagus sekali Mbak Andini ya. Jadi jenis sinar radioaktif itu ada 3. Yang pertama sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Untuk sinar alfa sendiri, peluruhannya dapat digunakan untuk pembuatan detektor asap menggunakan amerisium-24. Untuk peluruhan sinar beta, dari unsur C14 dapat digunakan untuk menentukan umur fosil. Dan peluruhan sinar gamma dalam bidang medis dapat digunakan untuk pengobatan kanker, tumor, dan sterilisasi. Oke, Ibu anggap semuanya sudah memahami ya apa itu radioaktivitas, zat radioaktif beserta manfaatnya. Selain memiliki manfaat yang banyak, ternyata zat radioaktif juga dapat menyebabkan dampak yang kurang baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi tentang dampak zat radioaktif beserta proteksinya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar kalian dapat menggali lebih dalam apa saja dampak negatif yang ditimbulkan dari zat radioaktif beserta proteksinya atau perlindungan dari zat radioaktif itu sendiri. Tetapi sebelumnya, silakan kalian menyiapkan buku dan alat tulis yang dibutuhkan untuk belajar ya. Buku-buku pelajaran lain, handphone, dan alat yang tidak berkepentingan silahkan dimasukkan ke dalam tasnya. Oke. Sebelum kita memulai diskusi, silahkan kalian amati video berikut ini. There's been a nuclear accident in the Soviet Union, and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is this. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged, and there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. The Soviets may have been fairly quick to acknowledge the accident because evidence in the form of mild nuclear radiation had already reached beyond the Soviet borders to Scandinavia.
first word that something was seriously wrong came from this power plant in eastern Sweden, where workers coming on the job registered abnormally high levels of radiation on their bodies. Sekarang, adakah yang ingin menceritakan kembali terkait video tersebut? Saya, Bu. Silahkan. Video tadi merupakan dampak yang ditimbulkan dari bencana Chernobyl, Bu. Bagus Mbak Vina. Sebelumnya, adakah yang tahu apa itu bencana Chernobyl? Bencana Chernobyl atau kecelakaan reaktor nuklir Chernobyl adalah kecelakaan reaktor nuklir yang terjadi pada tanggal 26 April 1986 di mana reaktor nomor 4 di perbangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang terletak di Uni Soviet meledak. Akibatnya, isotop radioaktif dan jumlah besar tersebar ke atmosfer di seluruh kawasan Uni Soviet bagian barat dan Eropa. Ya, benar Mbak Dini ya. Bencana Chernobyl ini merupakan bencana nuklir terbesar di dunia karena dampaknya yang ditimbulkan sangat besar. Ditambah lagi dengan kawasan terkena dampaknya sangat luas. Sebelumnya Ibu ingin menanyakan, termasuk ke dalam jenis zat radioaktif apakah reaksi nuklir itu? Nuklir termasuk dalam sinar gamma, Bu. Ya, benar Mbak Nita ya. Nuklir itu sendiri termasuk ke dalam jenis zat radioaktif sinar gamma karena memiliki daya tembus yang sangat besar sehingga dapat menyebabkan radiasi yang besar juga bagi tubuh manusia. Lantas, berdasarkan video tadi, apa saja dampak dari bencana Chernobyl yang ditampilkan? Siapa yang ponselnya berbunyi? Saya, Bu. Ayo sini, kemarikan ponselnya. Mbak Andini, ponselnya Ibu simpan dulu ya. Lain kali jangan dimainkan ketika jam pelajaran, kecuali jika Ibu memperbolehkan kalian untuk menggunakan HP. Ini silakan nanti diambil ketika pelajaran telah selesai. Sekarang tolong Mbak Andini menyebutkan apa saja dampak dari bencana Chernobyl tadi. Dari video tadi ditampilkan beberapa dampak dari bencana Chernobyl, di antaranya kota Chernobyl yang dahulunya merupakan kota yang memiliki kehidupan, sekarang seperti kota mati. Pada manusianya terdapat beberapa yang tewas dan yang lainnya terjangkit penyakit seperti kanker, mutasi gen dan anggota tubuh yang tumbuh secara tidak normal. Begitu juga terjadi pada hewan-hewan di sana. Baik, bagus sekali Mbak Andini ya. Jadi bencana Chernobyl itu tidak hanya berdampak pada manusianya, tetapi juga berdampak pada lingkungan serta hewan-hewan yang hidup di sana. Lantas, mengapa zat radioaktif ini dapat memberikan dampak yang berbahaya bagi makhluk hidup? Hal inilah yang akan kalian diskusikan bersama teman sekelompok kalian. Sebelumnya, seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu, bahwa kegiatan kita pada hari ini yaitu diskusi dengan teman sekelompok. Apakah untuk anggota kelompoknya sudah dibentuk? Sudah, Bu. Baik, silakan sekarang kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing ya. Iya, Bu. Baik, karena sudah duduk bersama kelompoknya, silakan kalian berdiskusi apa saja dampak negatif yang ditimbulkan dari zat radioaktif berdasarkan jenisnya, dan apa saja perlindungan yang dapat kita lakukan agar terhindar dari dampak negatif radiasi zat radioaktif itu sendiri atau proteksi radiasinya. Kemudian, hasil dari diskusi kalian pada hari ini disusun dalam bentuk makalah hasil diskusi dan nanti dipresentasikan di depan kelas. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Apakah waktu 15 menit cukup untuk kalian berdiskusi? Cukup. Baik, silahkan mulai untuk berdiskusi ya.
Sudah sampai di mana untuk progres dari kelompok 1? Kelompok kami sudah selesai mengelompokkan dampak negatif berdasarkan jenis zat radioaktifnya, Bu. Sekarang sedang mendiskusikan tentang proteksi radiasinya. Bagus, sampai saat ini ada kendala. Bagaimana Mbak Nela? Sebenarnya bukan kendala, Bu, tetapi kami ingin bertanya, dari berbagai sumber yang kami ambil, terdapat beberapa proteksi radiasi yang bisa dilakukan. Kami berencana ingin membedakan beberapa proteksi radiasi itu menjadi 2. Yang pertama secara internal dengan cara memutus transmisi radioaktivitas dari sumber ke manusia, dan yang kedua secara eksternal dengan cara memproteksi diri manusia dari lingkungan yang terradiasi. Ide yang bagus. Coba Ibu minta Mbak Farah tolong sebutkan contoh dari masing-masing internal dan eksternal. Untuk internal sendiri itu contohnya dengan mencegah tersebarnya zat radioaktif di sumbernya, yaitu dengan cara mewadahi dan mengungkungnya. Dan untuk eksternal dengan cara memposisikan dari sejauh mungkin dari sumber radiasi. Besarnya paparan radiasi akan menurun sebanding dengan kebalikan kuadrat jarak terhadap sumber. Dengan menjauhkan sumber radiasi dengan faktor 2 akan menurunkan intensitas menjadi 1/4-nya. Bagus sekali. Boleh jika kalian ingin membedakannya secara internal dan eksternal. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Baik, silakan dilanjutkan pekerjaannya ya, Ibu tinggal dulu. Baik semuanya, waktu diskusi kalian sudah habis. Silakan semuanya menghadap ke depan kelas ya. Silakan kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Kelompok 2, Bu. Baik, kelompok 2 silakan maju. Baik, tepuk tangan untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 1. Nah, karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, siapa yang dapat menyimpulkan hasil diskusi pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Janis. Dari diskusi kita hari ini tentang dampak negatif beserta proteksi radiasi zat radioaktif, dapat disimpulkan bahwa zat radioaktif dapat memancarkan sinar alfa, beta, gamma, di mana sinar tersebut sangat berbahaya bagi tubuh. Contohnya pancaran sinar alfa radioaktif polonium 210 pada asap rokok yang menyebabkan kanker paru-paru, dan pancaran sinar gamma pada nuklir. Untuk itu sangat diperlukan adanya proteksi radiasi. Proteksi radiasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, contohnya dengan membatasi zat radioaktif yang akan ditangani pada suatu waktu tertentu. Memisahkan tempat kerja di dalam laboratorium, misalnya menggunakan baki, lemari asam, glove box, dan lain-lain. Ya, benar sekali Mbak Janis ya. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Janis. Jadi kesimpulan kita pada diskusi hari ini adalah selain menimbulkan banyak manfaat, zat radioaktif juga dapat berdampak buruk bagi kehidupan jika digunakan secara berlebihan. Karenanya diperlukan proteksi radiasi yang dapat meminimalisir dampak negatif tersebut. Contohnya dengan menggunakan alat pelindung diri seperti hand glove, jas lab, dan sebagainya jika berdekatan dengan zat radioaktif tersebut. Serta banyak lagi hal yang dapat dilakukan untuk memproteksi diri kita dari radiasi zat radioaktif itu. Sekarang ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, untuk mengevaluasi pemahaman kita tentang dampak negatif radioaktif beserta proteksinya, silakan kerjakan soal yang Ibu berikan. Dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Ya, Bu. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti diskusi dengan baik, dan jangan lupa belajar untuk pertemuan selanjutnya. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.